Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bukti arkeologis tertua masuknya Islam ke Nusantara adalah makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang berada di Dusun Leran, Desa Pesucian, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Makam tersebut memiliki nisan dengan angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Ada juga yang membaca 495 Hijriah atau 1102 Masehi. Lantas, siapakah sosok Fatimah binti Maimun? Dalam video kali ini, bersama saya Muhammad Rifaldi Abdul, kita akan membahas pertanyaan tersebut. Kiai Haji Agus Sunyoto dalam artikelnya yang berjudul Eksistensi Islam Nusantara, dia menjelaskan bahwa dahulu orang-orang Persia dari suku Lor, Yawana, dan Sabankara melakukan migrasi ke Nusantara. Orang-orang Yawana dan Sabankara itu bermukim di Sumatera, sementara orang-orang Lor, mereka mendirikan pemukiman di Jawa yang kemudian dikenal dengan Loran atau Leran. Ditemukannya makam Fatimah binti Maimun yang memiliki kronogram atau tanda abad 11 Masehi di Dusun Leran menjadi salah satu bukti pendukung akan kabar tersebut. Fatimah binti Maimun diduga merupakan keturunan Lor yang melakukan migrasi ke Nusantara. Jika kita membahas siapa sosok Fatimah binti Maimun, memang masih agak misteri. Hal ini sebab kekurangan sumber yang dapat menjelaskan biografinya, sehingga riwayat hidup serta kiprah yang dilakukannya masih agak buram dalam sejarah. Karena itu tak heran jika banyak sekali penafsiran tentang sosok Fatimah binti Maimun. Windy Hartanto dan kawan-kawan yang melakukan penelitian terkait eksistensi situs di Leran, Gresik, Jawa Timur, dalam artikel mereka menjelaskan beberapa pendapat tentang sosok Fatimah binti Maimun. Orang-orang memandang bahwa Fatimah binti Maimun juga memiliki nama lain, Dewi Retno Suari atau Dewi Suara. Dia dikabarkan merupakan keturunan Persia sebab ayahnya yaitu Maimun bin Hibatullah adalah keturunan Persia atau orang-orang Lor yang melakukan migrasi ke Nusantara. Sementara ibunya merupakan Dewi Sara yang konon berasal dari Aceh. Selain itu, terdapat juga pendapat lain yang mengatakan kalau bisa jadi Fatimah binti Maimun itu berasal dari Sarawak, Malaysia, atau bisa jadi juga berasal dari Malaka. Windy Hartanto dan kawan-kawan dalam artikel mereka berdasarkan sumber lisan menjelaskan bahwa Fatimah binti Maimun merupakan penyebar agama Islam di Dusun Leran pada masa lalu. Hal ini menjadi salah satu penjelasan penting bahwa Fatimah binti Maimun itu bukanlah orang biasa, melainkan adalah perempuan ulama yang melakukan dakwah Islam pada abad 11 Masehi. Maka tak heran jika kemudian makamnya dikeramatkan oleh penduduk setempat, sebab dia bukan orang biasa melainkan adalah perempuan ulama. Kiai Haji Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo, dia memberikan pendapat bahwa Fatimah binti Maimun bin Hibatullah merupakan salah seorang pemimpin pada masanya di kawasan Leran. Hal ini disimpulkan oleh Kiai Haji Agus Sunyoto berdasarkan terjemahan inskripsi atau kalimat yang berada di nisan Fatimah binti Maimun. Untuk terjemahannya saya sertakan di sini.
Kiai Haji Agus Sunyoto mengartikan kata asyahida di dalam inskripsi nisan Fatimah binti Maimun dengan arti pemimpin perempuan. Berdasarkan penelitian arkeologis, ditemukan banyak mangkuk-mangkuk yang berasal dari abad 10 dan 11 di sekitar Leran. Sehingga dari penemuan itu mereka menyimpulkan bahwa Leran pada masa lalu merupakan pusat perkotaan dan perdagangan. Dan menurut Kiai Haji Agus Sunyoto bahwa Fatimah binti Maimun merupakan salah satu pemimpin di Leran pada masa itu. Kiai Haji Agus Sunyoto menjelaskan kalau Fatimah binti Maimun sebenarnya bukan pendatang asing. Jadi bukan pendatang asing yang bisa jadi berasal dari Sarawak ataupun dari Malaka. Melainkan dia merupakan perempuan asli setempat yang merupakan keturunan orang-orang Lor yang sudah bermukim di kawasan Leran sejak abad 10 Masehi. Dan menurut Kiai Haji Agus Sunyoto, Fatimah binti Maimun merupakan salah satu pemimpin di kawasan tersebut pada abad 11 Masehi. Jika kita mengartikan kata asyahida di dalam inskripsi yang ada di nisan makam Fatimah binti Maimun dengan pengertian dasarnya sebagai korban syahid, itu juga sejalan ya. Karena diketahui kalau terdapat beberapa sumber yang menjelaskan bahwa Fatimah binti Maimun ini merupakan seorang penyebar agama Islam. Sehingga Fatimah binti Maimun yang merupakan perempuan ulama yang menjalani hidup untuk menyebarkan agama juga dipandang sebagai seorang syahid ya, karena dia menyebarkan agama Islam. Dari penjelasan singkat yang telah saya sampaikan, kita dapat mengetahui bahwa Fatimah binti Maimun tidak hanya sekedar makamnya yang menjadi bukti penting ya masuknya Islam ke Nusantara, akan tetapi membahas sosoknya juga menjadi salah satu bukti bahwa perempuan telah memainkan peran penting dalam sosial keagamaan di Nusantara, bahkan pada masa awal-awal masuknya Islam ke Nusantara. Saya telah menuliskan tentang riwayat hidup ya, Fatimah binti Maimun dalam esai ringan yang dimuat di Mubadalah. Untuk yang ingin membaca esainya, linknya bisa dilihat di deskripsi. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.